sebagai sabda Rasulullah, Supriya sebagai Siti Fatimah, Muhammad Fathul Ulum sebagai malaikat Jibril, Muhammad Usan Sunandar sebagai malaikat Israel, Muhammad Solihin sebagai sahabat, Muhammad Son Haji sebagai Sayyidina Ali, Muhammad Juhaidi sebagai sahabat, Muhammad Irfan sebagai sahabat, sutradara Abi Muhammad Madlani, Muhammad Syahri, Muhammad Awaludin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat berita akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di antara sahabat dan keluarga, maka Abu Bakar menjerit sekeras-kerasnya, "Ya Rasulullah!" Lalu tersungkur tidak sadarkan diri. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu gemetar. Sementara sahabat-sahabat lainnya terguncang ketakutan semuanya dan menangis hebat, sehingga ikut menangis pula gunung-gunung dan berbatuan bersama mereka, serta malaikat-malaikat yang di langit ikut menangis pula cacing-cacing tanah, binatang-binatang di lautan dan di daratan. Selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersalam-salaman dengan sahabat-sahabatnya satu persatu, berpamitan dengan mereka, maka menangislah seraya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, pada hari Senin Rasulullah sempat melakukan sholat subuh 2 rakaat bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah memalingkan wajahnya pada orang-orang sekelilingnya. Disampaikannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyentuh hati, yang karenanya hati siapapun merasa takut dan mata siapapun menangis karena sangatlah bersedih. Dan di dalam sabdanya Rasulullah berkata, "Wahai sekalian kaumku dan sahabatku, kamu sekalian berada dalam titipan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perlindungannya. Senantiasalah kamu bertakwa dan ikutilah segala perintah Allah. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini, dan hari ini adalah hariku yang pertama di akhirat, dan hariku yang terakhir di dunia." Lalu beliau pun pamit dan pergi ke rumahnya. Maka kemudian Allah memerintahkan malakul maut untuk turun ke bumi
dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat maut, turunlah kau menemui kekasihku dengan rupa yang tampan rupawan, penuh kelembutan dan kasih sayang, untuk mencabut roh kekasihku Muhammad. Namun sebelumnya, tanyakanlah kasihku terlebih dahulu. Jika ia mengizinkannya masuk, maka masuklah. Tetapi jika ia tidak mengizinkannya, maka pulanglah kau kembali. Lalu turunlah malaikat maut untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa tampan rupawan. Malaikat maut pun berkata, Assalamualaikum, wahai penghuni rumah kenabian, bolehkah aku masuk? Lalu Fatimah pun menjawab, Waalaikumsalam, wahai hamba Allah, maaf, Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya. Ayahku sedang demam. Kemudian malaikat maut mengetuk pintu dan mengucapkan salam kedua kalinya. Assalamualaikum ya Rasulullah, wahai ahli rumah Nabi, bolehkah saya masuk? Kemudian Rasulullah pun mendengar suara itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah, Wahai anakku, siapakah yang di pintu itu, nak? Lalu Fatimah pun menjawab, Dia seorang laki-laki Baduy, ayah. Dia memanggil-manggil ayah. Dan saya sudah katakan bahwa ayah sedang sakit, tapi dia terus aja memanggil-manggil ayah. Bahkan dia sempat memandangku, ayahku, sampai buluku merinding, ayah. Saya takut, ayah, dan gemetar, ayah. Wahai anakku, tahukah engkau, nak, siapa orang itu? Tidak, ayah. lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu persatu bagian wajah mereka seolah hendak dikenang. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Dia adalah pemutus kenikmatan, nak, dan yang memisahkan umat manusia. Dia adalah yang mengosongkan rumah-rumah dan meramaikan kuburan-kuburan, nak. Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisannya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah tiba, sambil berkata, Ya Allah, Ya Allah, berarti ini adalah kematian akhir para nabi. Ya Allah, ini adalah kematian sebaik-baiknya orang yang bertakwa. Ya Allah, ini adalah tanda akan putusnya wahyu dari langit. Ya Allah, dan hari ini adalah terakhir ucapan-ucapanmu, ayah. Dan setelah ini aku tidak akan mendengar ucapan salammu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang wajah Fatimah dengan segala iba, lalu berkata, Wahai anakku, janganlah menangis, nak. Sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama akan menyusul ayah, nak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat maut, Wahai malaikat maut, masuklah. Kemudian malaikat maut memasuki rumah Rasulullah sambil mengucapkan salam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Waalaikumsalam. Wahai malaikat maut, ada apakah engkau datang kepadaku? Apakah engkau untuk menengokku atau mencabut ruhku? maka malaikat maut pun menjawab, Wahai Rasulullah, saya datang menemuimu. Pertama untuk menengokmu, dan yang kedua, apabila Tuhan mengizinkannya, saya akan mencabut rohmu. Dan apabila Tuhan tidak mengizinkannya, saya akan kembali. Maka Rasulullah pun berkata, Wahai malaikat maut, kenapa kamu datang sendirian? Di mana sahabatku malaikat Jibril? Ya Rasulullah, malaikat Jibril saya tinggalkan di langit pertama beserta seluruh malaikat yang akan siap menyambutmu ya Rasulullah. selang beberapa saat kemudian turunlah malaikat Jibril dan duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun berkata, Alhamdulillah. Wahai malaikat Jibril, tidak tahukah engkau bahwa sesuatu akan terjadi pada diriku? Ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Wahai malaikat Jibril, berikanlah kabar gembira kepadaku agar aku merasa tenang. lalu malaikat Jibril pun menjawab, Ya Rasulullah, seluruh pintu langit terbuka dan para malaikat telah berbaris-baris untuk menyambut kedatangan rohmu ya Rasulullah. Begitupun seluruh pintu-pintu telah dibuka beserta bidadari telah berhias diri untuk menyambut rohmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah ya Rabb. Lalu bagaimana dengan umatku Jibril? Apa yang bisa menenangkan hati ini tentang umatku nanti di hari kiamat? Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, Wahai Rasulullah, aku kabarkan kepadamu, Allah telah berfirman, sungguhnya aku mengharamkan surga atas nabi-nabi yang lain sebelum engkau memasukinya. Dan Allah berkata,
Aku haramkan atas umat-umat yang lain sebelum umatmu memasukinya ya Rasulullah. Dengan rasa bahagia, Rasulullah pun berkata, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saat ini hati saya tenang, tidak ada rasa khawatir lagi. Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. lalu malaikat maut mulai mendekati Rasulullah dan mencabut nyawanya dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang. Perlahan-lahan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik dari tubuhnya tanpa seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimpu peluh. Urat-urat lehernya baginda Rasul menegang. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah pun mengadu rasa sakaratul maut itu. Wahai Jibril, betapa rasa sakitnya sakaratul maut ini. Ketika itu Fatimah pun memejamkan matanya, tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya karena tidak mampu memandang Rasulullah. Lantas Rasulullah pun berkata, Ya Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu dariku? Bencikah engkau memandangku? lalu malaikat Jibril pun berkata, Wahai Rasulullah, hati siapa yang kuat memandang wajahmu yang saat sakaratul maut? Sesaat kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkit karena rasa sakit yang tak tertahankan. Lalu Rasulullah pun berkata, Ya Allah, Ya Rabb, dahsyatnya sakaratul maut ini. Ya Allah, limpahkanlah seluruh rasa sakit ini padaku ya Allah. Jangan pada umatku ya Allah. badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Pada saat itu menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan-akan hendak membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendekatkan telinganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membisikkan, Usikum bisolah, usikum bisolah, usikum bisolah, wa ma malakat aimanukum.
aku wasiatkan pada kalian, jagalah sholat, jagalah sholat, jangan tinggalkan sholat, dan jagalah, kasihanilah, sayangilah orang-orang di sekeliling kalian. Ali pun mendekatkan telinganya kepada Rasulullah. Dia mulai kebiruan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Umatku, umatku, umatku. berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hebohlah Mekah, berdukalah seluruh Mekah. Abu Bakar menggigil, sahabat yang lain mengucurkan air mata. Satu sahabat yang tidak menerima kenyataan, Umar bin Khattab, ketika Rasulullah telah menghadap kepada Allah, gemuruhlah seluruh Mekah. Umar bin Khattab marah. Dia cabut dan dia tarik pedangnya, dan dia pun berkata, Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka aku akan tebas batang lehernya. Lalu Abu Bakar Siddiq pun berdiri di depan rumah Rasulullah. Dia pun berkata, Siapa yang menyembah Muhammad? Sungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mati. Allah akan abadi selama-lamanya. mendengar itu lunglailah seluruh badan Umar, jatuh sempoyongan, tidak mampu berdiri. Begitu menyadari bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Begitulah para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita kepada Rasulullah? Wahai hadirin umat-umat Rasulullah yang mendengarkan hikayat ini, kita lebih cinta harta dan jabatan daripada Rasulullah. Padahal Rasulullah bukan hanya di dunia mencintai kita semua, tetapi Rasulullah mencintai kita sampai di akhir hayat, bahkan di akhirat kelak pun. Nanti di hari kiamat, di saat hari kebangkitan terjadi, manusia pertama yang dibangkitkan adalah Rasulullah. Dan saat itu yang dicari oleh Rasulullah bukan mana istriku, bukan mana anakku, bukan pula mana ibu dan bapakku, tapi yang dicari oleh Rasulullah adalah kita. Ila aina ummati, ila aina ummati, ila aina ummati. Mana umatku, mana umatku. Begitulah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sampai hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu